Manchester United kembali meraih hasil buruk setelah dipermalukan oleh Bayern Munchen di laga perdana Liga Champions. Kekalahan 4-3 atas di Rotten membuat Erik ten Hag gagal menunaikan janjinya yang ingin membawa Manchester United bangkit. Cetak Gol coba merangkum gagalnya janji manis Erik ten Hag sebagai berikut. Situasi panas di ruang ganti. Erik ten Hag menghadapi tugas yang berat melatih Manchester United di awal musim ini. Selain performa buruk, Setan Merah juga dilanda isu perpecahan di ruang ganti pemain. Ruang ganti Manchester United sedang amburadul akibat ulah dari beberapa pemain-pemain bermasalah. Ten Hag dilaporkan tengah terlibat konflik dengan Jadon Sancho. Saat itu, Sancho menganggap sang pelatih telah melukai mental dan juga perasaannya. Sementara itu, Ten Hag menganggap kalau pemain asal Inggris ini nggak serius dalam membela Manchester United. Pada akhirnya Jadon Sancho diasingkan dari latihan utama skuad The Red Devils. Bukannya meminta maaf kepada Erik ten Hag, ex Borussia Dortmund ini justru nggak mengakui kesalahannya. Jamie O'Hara sebagai pundit dari Talksport menuding Ten Hag telah merusak mental Sancho. O'Hara menganggap kalau mantan pelatih Ajax Amsterdam ini telah menyia-nyiakan bakat besarnya. Selain Sancho, Ten Hag juga dipusingkan dengan kasus Anthony yang diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Masalah Setan Merah juga diperparah oleh isu perpecahan pemain. Setelah kekalahan dari Brighton, beberapa pemain The Red Devils terlibat adu mulut yang hebat. Victor Lindelof dan juga Lisandro Martinez dilaporkan tengah bertengkar usai laga berakhir. Selain itu, Bruno Fernandes dan juga Scott McTominay juga turut memanaskan ruang ganti. Erik ten Hag pun bersusah payah melerai pertengkaran yang terjadi. Kepala Erik ten Hag juga semakin dipusingkan setelah kritikan pedas dari para pundit. Pundit dari ESPN bernama Craig Barley menyebut kalau Ten Hag sebagai pelatih yang banyak omong saja. Janji Erik ten Hag yang ingin bangkit. Meskipun dilanda berbagai masalah, Erik ten Hag meminta para penggemar untuk tetap tenang. Dirinya masih belum menyerah membawa Setan Merah keluar dari rentetan negatif. Ten Hag berjanji akan membawa Manchester United bangkit dan meraih kemenangan. Dia akan fokus mencari cara untuk bisa mengalahkan Bayern Munchen di laga perdana Liga Champions. Demi menuntaskan janjinya, Erik ten Hag bahkan sampai menggelar latihan yang cukup keras. Lewat program latihan ini, dirinya berharap kalau mental dan fisik pemain bakal terus meningkat. Erik ten Hag merasa optimis jika skuadnya bakal bisa merepotkan Bayern Munchen. Dirinya sudah melihat beberapa celah kelemahan dalam sistem permainan di Rotten. Akan tetapi latihan yang cukup keras itu dianggap terlalu berlebihan oleh Dwight Yorke. Mantan penyerang Manchester United itu memprediksi kalau Bayern Munchen bakal mendominasi permainan. Yorke bahkan menganggap kalau di Rotten lebih diunggulkan untuk menang. Alasannya, skuad asuhan Thomas Tuchel ini dianggap lebih stabil ketimbang Manchester United. Erik ten Hag sendiri nggak menggubris komentar yang disampaikan oleh Dwight Yorke. Sebaliknya, dirinya sangat yakin jika Setan Merah bisa menumbangkan di Rotten dan membawa pulang 3 poin. Optimisme Erik ten Hag ini juga didukung penuh oleh pundit Sky Sport yakni Andy Cole. Dia mengatakan kalau Setan Merah punya kesempatan untuk menang seandainya para pemain berjuang mati-matian. Gagalnya janji manis Erik ten Hag. Janji manis Erik ten Hag gagal dia tuntaskan pada laga menghadapi Bayern Munchen dini hari tadi. Bertandang ke Stadion Allianz Arena, The Red Devils takluk dengan skor tipis 4-3. 4 gol Bayern Munchen diciptakan oleh Leroy Sané, Serge Gnabry, Harry Kane dan juga Mathys Tel. Sedangkan 3 gol Setan Merah dicetak lewat Rasmus Højlund dan juga brace telat dari Casemiro. Lemahnya lini pertahanan menjadi faktor utama The Red Devils menelan kekalahan. Di laga ini, Ten Hag mempercayakan sektor pertahanan kepada duet bek tengah Lisandro Martinez dan juga Victor Lindelof. Duet keduanya dianggap bermain gak terlalu bagus dengan hanya mendapatkan rating 6. Selain keduanya, performa Diogo Dalot dan juga Sergio Reguilon juga layak untuk disorot. Kedua bek sayap ini dinilai gagal meredam agresivitas serangan dari Bayern Munchen. Buruknya pertahanan Setan Merah juga disebabkan oleh absennya sejumlah pemain utama. Total ada 4 pemain bertahan yang harus menepi karena mengalami cedera yang cukup panjang. Mulai dari Luke Shaw, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka hingga Tyrell Malacia. Kekalahan atas Bayern Munchen mendapatkan komentar langsung dari mantan penyerang mereka yakni Dimitar Berbatov. Dia menyebut permainan Manchester United gak layak untuk ditonton. Berbatov menilai permainan Manchester United sudah sangat hancur-hancuran.
Dia juga menyinggung beberapa keputusan keluarga Glazer yang tiba-tiba membatalkan negosiasi. Dia menyebut jika pemilik setan merah ini terlalu banyak drama dan jadi biang anjloknya The Red Devils. Akibat kekalahan ini membuat mereka mencatatkan rekor buruk. Manchester United tumbang di 4 laga dari 6 pertandingan pembuka Liga Champions. Terakhir kali rekor itu dibuat adalah pada musim 1986-1987 yang lalu. Menurunnya performa Andre Onana. Selain rapuhnya pertahanan, kekalahan setan merah juga disebabkan oleh menurunnya performa Andre Onana. Di laga kontra Bayern Munchen, Onana melakukan blunder yang fatal. Kiper asal Kamerun ini gagal menepis bola dengan baik setelah Leroy Sané melepaskan tendangan. Berikutnya, Onana juga terlihat bengong saat Serge Gnabry mampu mencetak gol kedua. Performa buruk dari Onana mendapatkan kritikan keras dari legenda setan merah yakni Rio Ferdinand. Dia mengatakan Onana seharusnya bisa menepis gol yang diciptakan oleh Leroy Sané. Menurut Ferdinand, tendangan tersebut seharusnya bisa diantisipasi dengan baik. Setelah laga berakhir, Onana mengambil tanggung jawab dan mengakui kekalahan ini disebabkan karena kesalahannya. Dia mengatakan kalau laga ini merupakan permainan terburuk sepanjang karirnya. Padahal sebelumnya Onana sempat percaya diri bisa memberikan kejutan di laga ini. Banyak yang mengaitkan jika blunder calon pemenang Ballon d'Or ini disebabkan karena karma yang diterimanya. Pasalnya saat itu dia juga sempat memarahi Harry Maguire saat Manchester United menghadapi tim asal Jerman lainnya yakni Borussia Dortmund. Saat itu Gabriel Agbonlahor menyebut kalau Onana telah melakukan aksi berlebihan kepada Maguire. Performa buruknya ini membuat Onana hanya mendapatkan rating 5. Tuntutan besar Erik ten Hag. Kekalahan atas Bayern Munchen menambah rekor buruk Erik ten Hag. Kini Manchester United sudah menelan 3 kekalahan beruntun di berbagai kompetisi. Sebelumnya setan merah berhasil dikalahkan oleh Arsenal dan juga Brighton. Dengan begitu para penggemar memberikan tuntutan besar kepada ten Hag untuk bisa membangkitkan performa. Tuntutan besar itu wajar mengingat dia menjadi salah satu pelatih dengan gaji yang fantastis. Dikutip dari Daily Mail, Erik ten Hag menerima gaji senilai 9 juta pound sterling per tahunnya. Jika menuntaskan masa kontraknya selama 3 tahun, dia akan mendapatkan total gaji mencapai 30 juta pound sterling. Dengan uang sebesar itu, ten Hag ditargetkan bisa memenangkan berbagai trofi. Salah satunya bisa meraih gelar Liga Champions yang sudah lama nggak singgah ke Old Trafford. Terakhir kali setan merah mengangkat trofi si kuping besar adalah pada tahun 2007-2008 yang lalu. Saat itu Manchester United masih dipenuhi oleh pemain legenda seperti Cristiano Ronaldo dan juga Michael Carrick. Di sisi lain ten Hag juga merasa kecewa dengan kekalahan atas Bayern Munchen. Dia mengatakan jika seharusnya Manchester United bisa membawa 3 poin. Ten Hag sangat menyayangkan para pemainnya yang nggak bisa memaksimalkan peluang. Menurut pelatih asal Belanda ini, Manchester United sudah bermain cukup bagus. Ten Hag juga mengakui kalau setan merah memang sedang dalam masa-masa yang sulit. Alasannya mereka bertemu dengan tim yang hebat dalam 3 pertandingan terakhir. Ten Hag merasa jika momen ini menjadi pelajaran untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Namun dirinya meminta para penggemar untuk tetap terus bersabar. Menurut Ten Hag saat ini Manchester United sedang berproses untuk membangun skuad yang lebih kuat. Itulah ulasan rapuhnya pertahanan Manchester United yang membuat Erik ten Hag gagal menunaikan janji manisnya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Manchester United bisa bangkit dan meraih berbagai kemenangan di laga selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.